Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Manado yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa setiap kita, baik yang sudah hadir untuk beribadah di gedung gereja maupun bagi Bapak Ibu Jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Kita persiapkan, kita mau memulai ibadah. Dan sebelumnya kami akan membacakan beberapa warta yang perlu kita ketahui. Pertama, jadwal ibadah umum. Jadi jadwal ibadah umum untuk minggu depan, tanggal 14 Februari, sebagai pembawa firman nanti akan dibawakan oleh Pendeta Sentrosel Pailaha dari Gereja Kristus Manado. Nah Bapak Ibu, kami mau sampaikan ada berita duka cita telah dipanggil ke rumah Bapa di surga pada hari Rabu, tanggal 3 Februari, Saudara Kurniawan Kartolo, yang dari adik dari Ibu Arianti Kartolo, dan jenazah almarhum telah dimakamkan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 di pekuburan Sentosa Maumbi. Untuk itu kami, hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKKK Manado menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan sumber penghiburan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya ada infocross. Infocross wanita akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 9 Februari, pukul 20 atau pukul 8 malam via Zoom. Selanjutnya infocross youth juga akan dilaksanakan pada hari Jumat, pada tanggal 12 Februari. Warta selanjutnya, berita sukacita untuk yang berhali ulang tahun di minggu berjalan. Ada Ibu Limpi Huan yang berulang tahun pada tanggal 3 Februari. Untuk itu kami, Jemaat Majelis dan Hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah Bapak Ibu, pada hari ini kita adakan perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pendeta Indra Lau. Untuk itu, setiap jemaat mempersiapkan hati dan rohani untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan ibadah kita. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan dan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Berilah hormat.
Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun ibadah kita pada hari ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Jikalau Tuhan boleh menuntun perjalanan hidup kami sampai pada hari ini, sungguh kami menyadari semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami yang tidak mudah, ada banyak tantangan yang telah kami lewati. Kami percaya bahwa bukan karena kami kuat, bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tapi semata-mata anugerah Tuhanlah yang menopang kami. Ketika kami melihat ke belakang ada begitu banyak hal yang tidak sanggup kami jalani tanpa Engkau. Karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau meninggikan Engkau di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami mohon anugerah Tuhan memberkati setiap kami, baik yang ada di gedung gereja maupun umat-umat Tuhan yang sedang beribadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami juga menyadari ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Ada dosa yang sudah kami lakukan baik dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menyucikan setiap kami. Sehingga pada hari ini kami boleh layak dilawat oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini menjadi satu peribadatan kami yang benar-benar dapat meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami. Dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saya menyapa setiap kita pada hari ini. Shalom. Kiranya ada sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini hati kita melimpah dengan syukur dan kita dapat nyatakan di dalam pujian kita. Dan kita nyatakan di dalam ibadah kita pada hari ini. Baik yang ada di gedung gereja maupun yang berada di rumah. Saya mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur saja kita berdiri sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan
berubah. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh kasih setia Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Biar segala pujian dan hormat kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Dia, Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama dengan seluruh umat di sepanjang abad dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya mengajak baik yang ada di dalam gedung gereja maupun setiap umat-umat Tuhan yang beribadah secara online, ambillah waktu kita untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami sebagai umat-Mu menaikkan puji dan syukur di hadapan Tuhan. Karena segala rahmat kebaikan Tuhan, anugerah belas kasihan Tuhan yang menuntun kami sampai pada hari ini. Di dalam kebaktian ini, kami boleh datang untuk menghampiri Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk memuji Tuhan. Terlebih lagi kami boleh menikmati anugerah lewat kebenaran firman-Mu. Dan di dalam kebaktian ini, baik kami yang di rumah maupun di gereja, yang boleh bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus, yang kembali menyadarkan kami betapa besarnya kasih setia Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berdoa buat jemaat kami. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang telah pulih dari sakit COVID yang mereka derita. Kami bersyukur untuk kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan bagi jemaat kami sehingga mereka boleh dipulihkan dari segala sakit. Dan kami terus berdoa buat jemaat kami yang terus berjuang dengan sakit penyakit mereka. Biarlah kekuatan daripada Tuhan yang menopang mereka.
Dan di masa sakit mereka boleh mengalami satu anugerah kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa kami berdoa bagi para orang-orang tua, lansia di gereja kami. Di masa-masa saat ini mungkin mereka merasa sepi, mereka sendiri, mereka bergumul dengan kondisi mereka. Tetapi kami terus berdoa membawa mereka kepadamu ya Tuhan, biarlah iman mereka boleh tetap teguh. Engkau yang memberikan mereka sukacita. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, untuk pemerintahan kami, Tuhan yang menyertai, baik yang ada di daerah maupun yang di pusat, di dalam segala peraturan-peraturan yang mereka berikan, biarlah itu memberikan kesejahteraan bagi kami ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat gereja kami. Tuhan, kami mau terus berdoa di tengah-tengah pandemi COVID, dengan segala bentuk ibadah yang kami lakukan. Tuhan, biarlah gereja ini boleh menjadi berkat bagi jemaat. Gereja ini boleh terus memberitakan Injil, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tuhan, pakai kami, baik dari para hamba Tuhan maupun majelis, maupun setiap pelayan dan jemaat di tempat ini. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang sertai pelayanan kami, yang akan kami jalani di tahun ini. Ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa buat jemaat kami yang berulang tahun, Cipihuan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Tuhan yang memberkati Cipihuan, Tuhan yang sertai dia. Biarlah di usia yang bertambah, karunia-karunia rohani bertambah, dan hamba-Mu ini semakin dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di dalam doa syafaat ini, kami juga membawa akan setiap persembahan, baik itu persembahan syukur, maupun persembahan persepuluhan kami di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa syafaat kami, inilah doa syukur kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah dari Pendeta Indra Lau. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita dengan pujian Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Ayat yang kedua, tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. bait yang ketiga, di depan tahtanya. Di depan tahtanya sekarang ku
tebusmu, hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi, jadi putih bersih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami yang tidak berdaya, kami yang kotor karena dosa-dosa kami ya Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, Engkau memulihkan kami, Engkau menyucikan kami, agar kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh beribadah, baik kami yang di gereja, di gedung gereja, maupun kami yang di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh pimpin dan sertai kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita sungguh bersyukur kita boleh memasuki di bulan yang kedua ya, di tahun 2021 ini. Pimpinan Tuhan kepada kita sungguh nyata dari awal pandemi hingga pada saat ini. Saya berdoa biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus memimpin dan menyertai segenap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, baik yang hadir maupun yang di rumah. Pandemi ini bentar lagi berulang tahun ya, karena di Indonesia mulai lockdown kan di bulan Maret seingat saya, begitu. Dan selama 1 tahun ini banyak sekali yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan yang dulunya kerja, sekarang work from home, begitu ya. Belum lagi perubahan struktur keluarga. Di pandemi ini ada yang ketambahan anggota keluarga. Tetapi pandemi ini juga ada yang kehilangan anggota keluarga. Ada perubahan struktur di dalam keluarga kita. Namun juga pandemi ini juga membawa perubahan struktur di dalam tubuh kita. Ada yang membesar begitu ya, karena biasanya olahraga, tetapi juga ada yang mengecil begitu ya. Wah, mumpung di rumah, maka kita mau diet dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, dan karena itu pula selama pandemi ini pun kita seringkali kesulitan untuk mengenali orang. Ya. Dulu kita bisa melihat mukanya orang-orang yang ada di sekitar kita, begitu ya. Sekarang cuma lihat matanya, begitu ya. Kalau dulu kita bisa melihat senyum orang, sekarang kita nggak bisa. Bapak sekalian, kita sadari bahwa kita mengenali orang itu berdasarkan ciri-cirinya. Makanya seringkali kalau kita melihat ada, itu kayaknya si ini ya, tapi kita bilang, enggak badannya enggak seperti itu. Dulu kayaknya kurusan, sekarang kayak gemuk begitu ya. Kita mengenali orang dari ciri-cirinya. Namun Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengenali sekelompok orang, apakah itu ciri-cirinya? Misalkan kalau kita melihat ada sekelompok orang begitu ya, kita mengenalinya dari apa? Kemungkinan dari atribut yang digunakannya. Ya. Mungkin kalau misalkan dia atributnya menggunakan penutup kepala, kita tahu oh ini orang-orang dari kelompok tertentu. Nah kalau saya tanya bagaimana kita mengenali sekumpulan atau sekelompok orang Kristen? Kalau ada orang kumpul di taman begitu ya, bagaimana kita tahu dia orang Kristen atau bukan? Oh lihat dari salibnya, ada yang pakai salib, mungkin kalungnya, antingnya, atau ada dari apanya. Bapak Ibu sekalian, sekumpulan orang Kristen itu bukan hanya terlihat dari atribut yang digunakannya, tetapi adalah tentang bagaimana kehidupan orang-orang itu yang akan jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa menyatakan siapakah dia. Bapak sekalian, inilah tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu komunitas yang saling mengasihi. Itulah yang harusnya ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang percaya. Karena kita percaya bahwa Allah itu adalah kasih, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kasih dan menyatakan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita membaca bagian firman Tuhan
dari kitab Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkannya, silakan memperhatikannya, saya akan baca buat kita semua. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian ini, saling membantulah. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian jauh pembacaan firman. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita hidup selalu ada tujuannya, begitu ya. Kita menciptakan suatu benda pasti ada tujuannya. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menyelamatkan kita, apa tujuannya? Atau kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, begitu ya, kalau dalam posisi manusia, kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa tujuan kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saya sempat pernah bertanya kepada anak-anak begitu ya, yang ada di sekolah begitu ya, kalau saya ketemu mereka, kenapa sih kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Supaya saya selamat, begitu ya, biasa jawabannya ya, supaya saya mendapatkan hidup yang kekal, supaya saya diselamatkan dari dosa-dosa saya. Oke, apakah hanya itu saja? Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah hanya agar kita mendapatkan hidup yang kekal saja? Bapak sekalian, kalau memang kita hanya berpikir demikian, maka kita menjadi orang-orang yang egois. Karena apa? Karena kita hanya memikirkan tentang keselamatan diri kita. Padahal di dalam firman Tuhan bahwa kita ini diciptakan untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Agar kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Surat Galatia ini Bapak Ibu sekalian ditulis oleh Rasul Paulus. Jemaat di Galatia ini adalah jemaat-jemaat yang sudah mendengar pengajaran dari Rasul Paulus tentang siapa itu Tuhan Yesus. Namun jemaat di Galatia juga menerima pengajaran dari orang-orang yang mengatakan bahwa untuk diselamatkan itu bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga harus melakukan hukum-hukum Taurat, menaati hukum-hukum dari orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan surat ini sekali lagi kepada jemaat di Galatia untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan itu, yang telah mendengar pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Injil plus perbuatan baik, plus menaati hukum Taurat dan selain-lainnya lagi. Rasul Paulus ingin mengingatkan kembali
bahwa untuk menerima keselamatan di dalam Yesus itu hanyalah karena iman, bukan karena perbuatan baik. Namun setelah kita percaya kepada Kristus, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita harus mengikuti kehendak Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, di dalam pasal yang kelima dan yang keenam ini merupakan sebuah penjelasan yang diberikan oleh Rasul Paulus terhadap cinta kasih yang timbul dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan tindakan kasih, kita melakukan membantu orang, bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, tetapi itu merupakan satu ekspresi iman kita, satu ekspresi syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Apa saja yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita tentu ingat Kristus memberikan hukum, bukan yang baru, tetapi adalah sebuah rangkuman dari hukum Taurat itu. Yaitu apa? Kalau kita ingat di dalam Lukas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, begitu ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Tetapi yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah Bapak Ibu sekalian yang harusnya orang Kristen hidupi di dalam kehidupannya. Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, kasih dan tanggung jawab itu adalah seperti sebuah dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang mengatakan bahwa saya punya kasih tapi tidak mengambil tanggung jawab, itu hanyalah lip service, hanya omong doang. Ya, orang dunia bilang NATO, no action, talk only. Tetapi orang yang punya tanggung jawab tetapi tidak punya kasih, maka dia akan merasa kelelahan karena itu menjadi sebuah beban. Dan akhirnya nanti dia akan menjadi burn out. Tetapi kasih dan tanggung jawab itu adalah dua sisi mata uang yang harus kita terima bersama-sama. Apa saja itu Bapak Ibu sekalian yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang 10. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah di dalam kasih kita dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah memimpin orang-orang yang tersesat kembali kepada jalan yang benar. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Bapak sekalian, kata memimpin ini dalam bahasa aslinya itu adalah digunakan juga seperti kita membetulkan jala, ya. Karena pada zaman itu orang Yahudi itu juga ada yang hidup sebagai nelayan. Jadi kata memimpin itu seperti membetulkan jala. Artinya bukan hanya membuat orang yang melakukan kesalahan itu tahu jalan yang benar, tetapi adalah memimpin atau menuntun dia kembali kepada jalan yang benar. Bapak sekalian, di dalam kalimat ini menunjukkan juga adanya sebuah pengampunan yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya kepada saudara-saudaranya. Bapak sekalian, justru ironis orang-orang percaya zaman ini ketika mendapati ada seseorang atau saudaranya yang melakukan kesalahan atau dosa, bukannya dipimpin tetapi apa? Dibicarakan, diomongin satu dengan yang lainnya. Apalagi dengan zaman-zaman media sosial saat ini ya, semuanya langsung di-upload di sana, diumumkan kepada dunia. Bapak sekalian, di dalam bagian ini dikatakan bahwa kita harus memimpin mereka kepada jalan yang benar. Ketika seorang melakukan kesalahan, sebelum kita memimpin dia, kita perlu ada pengampunan kepada dia. Firman Tuhan katakan, berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya berapa? 490? Bukan ya.
Di dalam Alkitab angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Artinya kita harus terus-menerus mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Dan terus kita memimpin dia di dalam jalan kebenaran, agar dia bisa hidup di dalam kebenaran itu. Bapak sekalian, memberitahu bahwa kamu salah, dan ini yang benar, itu mudah. Tetapi memimpin orang kembali kepada jalan yang benar itu tidak mudah. Itu memakan emosi, memakan kekuatan, memakan pikiran kita. Namun kita akan dimampukan Tuhan untuk menolong orang itu kembali kepada jalan yang benar. Bapak sekalian dikasihi Tuhan, hal pertama sebagai komunitas yang saling mengasihi, maka kita harus punya kasih dan tanggung jawab untuk memimpin orang kepada kebenaran. Orang yang melakukan kesalahan, kita tegur, kita ampuni, kita bawa dia kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan juga bertolong-tolongan menanggung beban. Bapak sekalian, kita lebih suka menanggung beban kita sendiri. Kita tidak suka menanggung beban orang lain. Tetapi di dalam firman Tuhan diingatkan bahwa kita harus saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita dianggap di dalam Alkitab itu seperti tubuh. Tubuh kita tidak ada yang menanggung beban sendirian. Ketika kelingking kita sakit saja begitu ya Bapak Ibu sekalian, seakan-akan bisa tubuh kita itu juga merasakan sakit. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya dalam komunitas kasih itu, kita harus saling menanggung beban kita. Seperti dalam masa pandemi ini begitu ya. Kita tahu bahwa tidak mudah menghadapi atau hidup di zaman pandemi ini. Ada yang usahanya merosot, ada yang kehilangan pekerjaan. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya boleh saling menanggung beban satu dengan yang lain. Hal ini terkait dengan bagian yang ketiga, yaitu dikatakan membagi segala yang ada dengan orang yang mengajar. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini dengan jelas mengatakan bahwa membagi segala yang ada dengan orang yang mengajar. Kalau dianggap begitu, berarti hanya membaginya kepada siapa? Kepada para hamba Tuhan, begitu ya, kepada majelis yang mengajar. Tapi bukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kita, orang-orang percaya, tadi balik yang pertama ya, bahwa kita ini harus memimpin orang kepada kebenaran. Artinya kita harus membagi satu dengan yang lain. Kalau di gereja Kristus, ketika baptisan dan sidi, gitu ya, setelah itu maka para baptisan dan sidi itu akan dihadapkan kepada jemaat. Jemaat ini adalah anggota baru kita, mari kita saling mengingatkan, begitu ya, saling mendidik. Dan kita di dalam bagian ini membagi segala yang ada dengan orang yang mengajar. Bukankah ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi ciri khas dari jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul begitu ya, mereka membagikan, menjual apa yang mereka miliki dan mereka membagikan sesuai dengan kebutuhan dari tiap-tiap anggota. Jadi menanggung beban dan membagikan itu adalah sebuah kesatuan yang sama. Kita tidak bisa mengatakan saya mau menanggung bebanmu tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Paling tidak kita harus ada mengorbankan waktu untuk mendengarkan dia, mensupport dia, dan mendukung dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan kita seiman itu adalah hal di mana kita berlatih untuk mengasihi orang-orang di luar sana. Kalau kita nggak bisa mengasihi orang-orang seiman kita, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita mau mengasihi orang-orang di luar sana? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam dosa mereka. Bapak sekalian, inilah sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya kasih dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan dan mempraktekkan ini. Namun Bapak sekalian, kasih dan tanggung jawab kita kepada sesama itu harus berjalan beriringan dengan
kasih dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Harus ada integritas hidup kita di dalam Tuhan. Yang pertama dikatakan menjaga dirimu supaya jangan kena pencobaan. Di dalam ayat yang pertama juga dikatakan di ayat bagian B, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menolong orang lain, menyatakan kasih kita kepada orang lain, kita perlu menjaga diri kita agar kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mungkin kalau saya bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita harus menolong orang lain dengan satu tangan. Tangan yang lain kita arahkan ke atas. Kita memegang tangan Tuhan sambil kita juga menolong orang lain. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ambil tangan yang sebelah sini, maka kita menjadi orang-orang egois. Tuhan menuntun kita untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau kita lepas yang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pegangan kepada Tuhan, maka kita akan tertarik ke bawah. Karena apa? Godaan dosa itu jauh juga berat. Seringkali kita tidak mampu mengatasinya. Oleh sebab itu kita perlu berpegang kepada Tuhan. Sehingga ketika kita ditarik oleh dosa, Tuhan akan terus memegang kita sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapak sekalian, kita harus menjaga diri kita. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi. Kita ingat ketika Tuhan Yesus dicobai 40 hari 40 malam, ya, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus dicobai. Tuhan Yesus menghadapi pencobaan itu dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Karena seringkali pencobaan itu datang dengan apa? Dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita anggap, oh itu logis, itu hal yang biasa. Tetapi kebenaran firman Tuhan menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Yang kedua Bapak sekalian, jangan menganggap diri berarti. Di dalam bagian yang ayat yang ketiga dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Bapak sekalian, seringkali ketika kita membantu orang lain, menyatakan kasih kita kepada orang lain, menolong orang lain, kita menganggap diri kita berarti. Kalau nggak ada saya, wah dia hidupnya kacau, wah dia hidupnya hancur. Bapak sekalian, hal ini pun membuat kita menjadi sombong. Dan Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu membenci orang-orang yang sombong. Karena apa Bapak sekalian? Karena memang dia tidak ada yang berarti di dalam diri kita. Semuanya diberi oleh Tuhan. Semuanya Tuhan yang membuatnya menjadi berarti. Sehingga ketika kita membantu, menyatakan kasih kita kepada orang lain, maka kita tidak boleh menganggap diri kita berarti. Kita ini hanya alat Bapak Ibu Saudara sekalian di tangan Tuhan. Sebagai alat maka kita tidak bisa menyombongkan diri. Kita hanya bisa mengembalikan segala pujian dan hormat kepada Tuhan yang memakai kita sebagai alatnya. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kasih dan tanggung jawab kita kepada Allah adalah dengan tidak menghakimi. Di dalam bagian yang ke-5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah kita menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dan juga orang yang memberikan pengajaran itu. Dan di dalam ayat yang 4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bapak sekalian, ketika kita melakukan tindakan kasih, menyatakan kasih kita kepada orang lain, seringkali kita juga jatuh ke dalam saling membandingkan. Mana yang lebih baik? Wah, orang lain kayaknya lebih baik. Orang lain melakukan ini, orang lain melakukan itu. Wah, saya harus juga lebih baik. Bapak sekalian, kita jangan membandingkan dan jangan menghakimi pekerjaan orang itu, orang lain. Karena tentang penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Maka kita hanya harus berfokus kepada yang menjadi tanggungan kita, menjadi bagian kita. Kita menyatakan kasih kita tanpa perlu melihat orang lain melakukan apa dan menghakimi apa yang orang lain lakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mempermainkan Allah. Ya, jangan mempermainkan Allah. Di
Di dalam ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang berpikir, tidak apa-apa saya melakukan sesuatu yang salah. Toh nanti saya akan minta ampun kepada Tuhan, saya akan memberikan persembahan kepada Tuhan, saya akan membantu orang-orang sebagai penebusan dosa saya. Jangan pikir seperti itu. Jangan berpikir bahwa saya nggak apa-apa jadi penjudi. Nanti kalau menang, saya kasih perpuluhan kepada Tuhan. Kalau menang, saya akan kasih setengah dari apa yang saya menangkan itu, dari lotre saya, dari apa saya itu, judi saya kasih kepada orang miskin. Bapak sekalian, jangan pernah berpikir demikian. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Termasuk ketika kita melakukan tindakan kasih dan menolong kepada orang lain. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satu bagian pun di dalam hidup kita yang tidak kita lakukan di hadapan Tuhan. Jangan permainkan Allah. Bapak sekalian dikasihi Tuhan, bukankah ini semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita? Tuhan Yesus memimpin orang kepada kebenaran. Bahkan sampai akhir hidupnya pun ketika orang-orang itu menyalibkan dia tetap menyatakan kebenaran. Dan dia tetap memohon pengampunan kepada Tuhan dan dia katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus juga menanggung beban dan memberikan apa yang ada padanya kepada kita orang-orang berdosa ini. Beban dosa yang harusnya kita tanggung, hukuman dosa yang harusnya kita terima. Tetapi Tuhan Yesus mau menanggung itu untuk menggantikan kita. Sehingga kita orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Tuhan, mendapat pemulihan di hadapan Tuhan. Dan dia memberikan apa yang ada padanya. Dia bahkan bukan hanya memberikan apa yang ada padanya, dia memberikan segalanya. Bahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa setiap kita. Dan Tuhan Yesus melayani orang-orang yang percaya kepada dia maupun orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Orang-orang yang menyakiti dia bahkan mau menyalibkan dia. Tuhan Yesus mengampuni dan juga mengasihi dia. Bapak sekalian, ini teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ini bukanlah suatu hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Kalau bicara tentang pelayanan ini, tentang kasih dan tanggung jawab kepada sesama, seringkali kita teringat dengan Mother Teresa, ya. Tetapi Bapak sekalian, ternyata banyak orang juga melakukan hal itu. Bapak Ibu sekalian kenal orang ini? Dr. Lee Darmawan. Ya. Dia, Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini usianya udah 70 lebih begitu ya. 70 lebih. Dia dikatakan sebagai seorang dokter gila. Gila bukan karena dia sakit jiwa, tetapi karena dia mau melayani orang-orang yang ada di kepulauan yang terluar sekalipun dengan sebuah kapal, ya. Itu kapalnya ada di sebelahnya, RSA, Rumah Sakit Apung Dr. Lee Darmawan. Bapak sekalian, di dalam biografinya begitu ya, dia mengatakan bahwa dia dari kecil tuh hidup susah. Dari kecil hidup susah, dan dia waktu dia katakan cita-citanya dia mau jadi dokter, semua teman-teman mentertawakan dia. Tetapi mamanya mengatakan kepada Dr. Lee, kalau kamu nanti jadi dokter, jangan pernah memeras orang miskin. Karena apa? Karena mungkin dia akan memberikan uang seberapapun yang kamu minta. Tetapi nanti ketika dia pulang, dia akan menangis karena tidak bisa beli beras untuk kehidupan dia. Dr. Lee, Bapak Ibu sekalian, yang terngiang-ngiang dengan ucapan mamanya ini, kemudian terus-menerus berusaha, dan dia akhirnya bisa menjadi seorang dokter. Tentu dengan perjuangan yang tidak mudah. Kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu perjuangannya, boleh cari di internet begitu ya. Boleh cari di internet. Di dalam satu kesempatan dia mengatakan, satu kali ketika dia bersaat teduh, Tuhan itu seolah-olah berkata kepada dia, maukah kamu melayani aku? Dr. Lee mengatakan, jangan Tuhan, jangan saya. Saya sudah terlalu capek, sudah terlalu sibuk.
sebagai seorang dokter. Sebuah kalimat yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir bahwa ada penolakan di dalam diri Dr. Lee. Namun Bapak sekalian, panggilan Tuhan kepada Dr. Lee ternyata begitu kuat sampai tidak bisa ditolak. Akhirnya Dr. Lee menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dengan profesinya sebagai seorang dokter. Dia membentuk sebuah yayasan namanya Dr. Share, begitu ya. Dokter-dokter yang peduli untuk mengasihi orang-orang di luar sana. Bapak sekalian kasih Tuhan, ini adalah contoh seorang anak Tuhan yang menghidupi imannya kepada Kristus, tetapi juga menyatakan kasihnya kepada sesama. Bapak sekalian, mari melalui perenungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Manado ini, mari kita menyatakan iman kita dan kasih kita kepada Tuhan, dengan juga menyatakan iman dan kasih kita kepada Tuhan itu kepada sesama orang-orang yang di sekitar kita. Kita saling membantu satu dengan yang lain. Kita saling memimpin orang kepada kebenaran firman Tuhan. Kita saling menanggung beban kita. Kita membagikan apa yang kita punya agar orang lain itu bisa juga teringankan bebannya. Dan kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang. Terutama kawan-kawan kita seiman. Jangan diambil salah satunya Bapak Ibu sekalian. Dua-duanya harus dilakukan. Berbuat baik kepada kawan-kawan seiman, tetapi juga berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga melalui tindakan kita, mereka boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Barulah hidup kita berarti. Barulah hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus menutup perenungan ini, menutup bagian ini. Dia mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini pun menjadi penutup bagi perenungan saya kepada kita, setiap kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, yang telah menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang harusnya dihukum, orang-orang yang berdosa, Tuhan ampuni dan Tuhan layakan kami ya Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan, tetapi juga menjadi rekan kerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan terang Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan tolong kami ya Bapa, agar kami tidak hidup egois yang hanya memikirkan tentang keselamatan kami, tentang beban kami. Tetapi Engkau mau ya Tuhan, agar kami menyatakan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami. Karena kami telah lebih dahulu merasakan dan menikmati kasih Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami kepekaan ya Tuhan ketika melihat orang yang ada di sekitar kami. Agar kami boleh menolong mereka, memimpin mereka kepada kebenaran. Saling menanggung beban ya Tuhan. Agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memikirkan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong juga jagai kami terus ya Tuhan. Agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Agar kami tidak jatuh ke dalam kesombongan. Agar kami tidak jatuh dalam hal-hal menghakimi. Tetapi kami hanya berfokus hanya kepada Tuhan saja, Allah yang hidup. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita naikkan pujian dari KPPK 398. Tuhan pecahkan roti hidup, bait yang pertama. Tuhan memecahkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Dalam perjamuan kudus dengan memakan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak, memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan memperbaharui setiap anggota. Sesuai janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan jaminan hidup yang kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Dengan demikian perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai penyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Kiranya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan kepada setiap kami. Kami boleh menerima panggilan Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan tolong layakan kami, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan, untuk boleh menerima roti yang adalah lambang dari tubuh Tuhan, dan anggur yang adalah lambang dari darah Kristus yang telah tercurah untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti surga yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus di surga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah tersedia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pada waktu malam, Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya. Sambil berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua." Mari kita menerima roti ini. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua." Mari kita menerima anggur. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menerima roti dan anggur di dalam perjamuan kudus ini. Biarlah ini bukanlah hanya sebuah ritual yang kami lakukan
dari waktu ke waktu. Tetapi setiap kali kami memakan roti dan meminum anggur di dalam perjamuan kudus, kami diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan kepada setiap kami. Dan kami dimampukan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan yang besar itu melalui kehidupan kami. Sehingga melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tingkah laku dan juga pemikiran kami, orang-orang di luar sana boleh sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan hidup di dalam hidup kami. Dan mereka pun pada akhirnya boleh datang dan percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mampukan kami ya Tuhan, ketika kami menjalani hari demi hari, bila roti yang adalah lambang dari tubuh Tuhan, dan anggur adalah lambang dari darah Tuhan yang tercurah bagi kami, boleh terus menjadi penyemangat kami untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup melayani Tuhan, untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita sambung dengan pujian yang tadi, bait yang keempat. Kasih Tuhan, dengan bangkit berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, serta pertolongan daripada Rohul Kudus terus menyertai setiap kita di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.